Dania Sibuan, NIM 0701202209. Saya dari kelompok 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian integral tak tentu. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian integral terlebih dahulu. Pengertian integral. Secara matematis, istilah integral adalah menentukan suatu fungsi yang turunannya atau diferensialnya diberikan. Dengan kata lain, integral atau perintegralan merupakan operasi invers dari diferensial atau pendiferensialan. Integral dapat diaplikasikan dalam penentuan luas daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva fungsi, volume benda padat, dan beberapa aplikasi lainnya. Lambang F menyatakan operasi integral. Integral diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan bangsa Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai dengan 1716. Integral tak tentu. Pada kalkulus diferensial telah dibicarakan cara-cara menentukan fungsi turunan. Misalnya suatu fungsi f merupakan turunan dari fungsi f, maka f pangkat 1x sama dengan df x per dx. Misal, fx sama dengan x pangkat 2, maka fx sama dengan 2x. fx x pangkat 2, maka fx sama dengan 2x. fx sama dengan x pangkat 2 kurang 5, maka fx sama dengan 2x. fx sama dengan x pangkat 2 tambah 10, maka fx sama dengan 2x. fx sama dengan x pangkat 2 tambah c, maka fx sama dengan 2x. c sama dengan konstanta. Integral tak tentu adalah proses untuk menentukan antiturunan yang umum dari suatu fungsi yang diberikan. Integral tak tentu dinyatakan fx dx dibaca integral dari fx tahap x pangkat y adalah fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan fx sama dengan fx tambah c. Dengan fx dinamakan fungsi integral umum dan f pangkat y dalam kurung x sama dengan fx. fx dinamakan fungsi integral. C adalah konstanta pengintegralan dalam kurung konstanta real sembarang. Dari contoh di atas dapat ditulis 2x dx sama dengan x2 tambah c. Sekian pengertian integral tak tentu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salimah Isnaina Fatwa dari Ilkom 1, NIM 0701202202. Saya dari kelompok 3. Sifat-sifat integral tak tentu ialah integral f x dx sama dengan fx tambah c. Adapun keterangannya, c ialah konstanta. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pengintegralan standar ialah jika fx sama dengan a, maka integral yang diperoleh ialah a dx sama dengan ax tambah c. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka integral yang diperoleh
ialah AX pangkat N dx sama dengan buka kurung AX pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tutup kurung tambah C. Yang terakhir, jika f x sama dengan AX tambah B pangkat N, maka integral buka kurung AX tambah B pangkat N dx sama dengan buka kurung AX tambah B pangkat N tambah 1 per A buka kurung N tambah 1 kurung tambah C. Ini terakhir ada namanya pengintegralan khusus. Adapun rumusnya integral 1 per x dx sama dengan ln x tambah k. Yang kedua f x per f x dx sama dengan ln f x tambah k. Dan rumus yang terakhir 1 per x dx sama dengan ln x tambah k. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwis Tumorang, NIM 0701202211. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rumus integral tak tentu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Notasi integral tak tentu. Integral titik-titik dx, di mana titik-titik yaitu tempat untuk fungsi yang ingin diintegralkan. Jadi integral titik-titik dx, contohnya integral 3x kuadrat kali dx sama dengan x pangkat 3 tambah c. C di sini yaitu adalah konstanta. Misalnya fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2, turunannya f aksen x sama dengan 6x, integralnya 6x dx sama dengan 3x kuadrat tambah c. Dan fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5, turunannya yaitu f aksen x sama dengan 6, integralnya 6x kali dx sama dengan 3x kuadrat tambah c. Hasilnya sama, padahal konstanta di awal tadi sudah berbeda yaitu 2 dan 5. Itulah kenapa di akhirnya ada plus c, yaitu konstantanya. Rumus integral tak tentu. Integral x pangkat r terhadap dx sama dengan x pangkat r tambah 1 per r tambah 1 tambah c, di mana c di sini yaitu anggota bilangan real. Sekian dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Nesa Zahwan, NIM 0701202198. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal integral tak tentu.
Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu integral 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 2 tambah 7dx. Pembahasannya yaitu integral 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 tambah 7dx sama dengan 2/5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1 ditambah 3/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah 7x tambah c sama dengan 2/6 x pangkat 6 tambah 3/3 x pangkat 3 tambah 7x tambah c sama dengan 1/3 x pangkat 6 tambah x pangkat 3 tambah 7x tambah c. Kali ini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu integral 5x pangkat 4 dx. Cara pembahasannya yaitu integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5/4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 tambah c sama dengan 5/5 x pangkat 5 ditambah c sama dengan x pangkat 5 tambah c. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini akan membahas contoh soal integral tak tentu. Dari soal di atas kita ketahui A sama dengan 5, N sama dengan 0. 0 karena X, 5 tidak memiliki X. Oke, masuki rumus. Integral 5dx sama dengan 5/0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 tambah c. Integral 5dx sama dengan 5x tambah c. Contoh nomor 2. Integral 12 pangkat 3 kurang 6x tambah x terhadap dx. Setelah itu kita pisah-pisah. Integral 12x pangkat 3 dx kurang integral 6x pangkat 2 dx tambah integral x dx. Setelah itu masukkan rumus 12/3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 kurang 6/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1/1 tambah 1 x 1 tambah 1 tambah c. Dan kita dapatkan hasilnya seperti di atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Imelda Putri dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang integral trigonometri. Integral trigonometri adalah integral yang memuat fungsi trigonometri, di mana integral merupakan inverse atau kebalikan dari turunan fungsi. Dalam proses menentukan integral trigonometri, tentu tidak jauh berbeda dengan integral tak tentu dan integral tertentu. Selanjutnya, substitusi dalam integral trigonometri. Substitusi juga digunakan dalam integral trigonometri, yaitu dengan mengubah fungsi menggunakan identitas trigonometri. Dalam mengerjakan soal integral trigonometri, kita perlu melakukan permisalan. Dalam pemisalan tersebut, biasanya yang dimisalkan diturunkan atau kita menggunakan diferensial, sehingga kita juga perlu memahami konsep diferensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Oktarina Rizwana, NIM 0701202208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rumus dari tentang integral trigonometri. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum masuk ke rumus integral fungsi trigonometri, kita harus memperhatikan terlebih dahulu rumus baku hasil integral dari fungsi trigonometri yang dijelaskan pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama yaitu 1. Bentuk baku integral trigonometri. Yang pertama, sin U du sama dengan negatif cos U tambah C. Yang kedua, SEC pangkat 2 U du sama dengan tan U tambah C. Yang ketiga, sin U tan U du sama dengan SEC U tambah C. Yang keempat, tan U du sama dengan negatif in buka kurung cos U tambah C. Yang kelima, cos U du sama dengan sin U tambah C. Yang keenam, CSC pangkat 2 U du sama dengan
negatif cot U tambah C. Yang ketujuh, CSC U cot U DU sama dengan min CSC U tambah C. Dan yang terakhir, cot U DU sama dengan in buka kurung sin U tambah C. Selain rumus dasar integral di atas, dalam mengintegralkan fungsi trigonometri juga digunakan identitas trigonometri, yaitu yang kedua, identitas trigonometri. Yang pertama, cos X sama dengan 1 per SEC X. Yang kedua, sin X sama dengan 1 per CSC X. Yang ketiga, tan X sama dengan sin X per cos X. Yang keempat, CSC X sama dengan 1 per sin X. Yang kelima, SEC X sama dengan 1 per cos X. Yang keenam, cot X sama dengan cos X per sin X. Yang ketujuh, cos pangkat 2X tambah sin pangkat 2X sama dengan 1. Yang kedelapan, sin pangkat 2X sama dengan 1 dikurang cos 2X per 2. Yang kesembilan, cos pangkat 2X sama dengan 1 tambah cos 2X per 2. Yang ke-10, tan pangkat 2X sama dengan SEC pangkat 2X kurang 1. Yang terakhir, cot pangkat 2X sama dengan CSC pangkat 2X dikurang 1. Di sini juga ada substitusi dalam integral trigonometri. Substitusi juga digunakan dalam integral trigonometri, yaitu dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri menjadi bentuk baku, yaitu dengan mengubah fungsi menggunakan identitas trigonometri. Dalam mengerjakan soal integral trigonometri, kita perlu melakukan permisalan. Dalam permisalan tersebut, biasanya yang dimisalkan diturunkan atau kita menggunakan diferensial. Sehingga kita juga perlu memahaminya. Diferensial suatu fungsi adalah sebagai berikut. Dx ax pangkat n sama dengan n dikali ax pangkat n dikurang 1. Baiklah, dan ini adalah rumus dari integral fungsi trigonometri. Yang pertama, sin X dx sama dengan negatif cos X tambah C. Cos X dx sama dengan sin X tambah C. Tan X dx sama dengan negatif in buka kurung cos X tambah C. SEC pangkat 2X dx sama dengan tan X tambah C. Cot an X dx sama dengan in sin X tambah C. A cos BX dx sama dengan A per B sin BX tambah C. A sin BX dx sama dengan negatif A per B cos BX tambah C. Sin pangkat N X dikurang cos X dx sama dengan 1 per N tambah 1 sin N tambah 1 kurang 1 X tambah C. Cos pangkat N X dikurang sin X dx sama dengan negatif 1 per N tambah 1 cos N dikurang 1 X tambah C. Cos C pangkat 2 A dx sama dengan negatif cot an X tambah C. Sin X dikurang tan X dx sama dengan SEC X tambah C. Cos ECX dikurang cot an X dx sama dengan negatif cos ECX tambah C. Dx per sin pangkat 2X dx sama dengan negatif cot X tambah C. Dx per cos pangkat 2X dx sama dengan tan X tambah C. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita mulai contoh soal pertama. Sin kuadrat X kurang cos kuadrat X dx sama dengan titik-titik. Turunkan trigonometri tersebut sehingga didapatkan integral setengah kurang setengah cos 2x kurang setengah tambah setengah cos 2x dx. Sehingga didapatkan integral min cos 2x dx sama dengan min setengah sin 2x tambah c. Contoh kedua, integral batas 0 sampai pi per 6 sin 3x tambah cos 3x dx. Integral batas 0 sampai pi per 6 3x dx tambah integral 0 sampai pi per 6 cos 3x dx. Lalu membuat setiap turunan trigonometri tersebut memiliki batas integral seperti yang tertulis. Kemudian melakukan penjumlahan dan pengurangan pada batas awal dan batas akhir pada kedua integral, sehingga didapatkan hasilnya 0 tambah 1/3 tambah 1/3 kurang 0 sama dengan 2/3. Lanjut ke soal nomor 3. Integral cos pangkat 3x sin 3x dx. Di sini kita menggunakan metode integral substitusi. Buat pemisalan v sama dengan cos 3x. Di aksan sama dengan dv per dx sama dengan min 3 sin 3x. Dv sama dengan dv per min 3 sin 3x. Integral cos pangkat 3 3x sin 3x dx. Integral v pangkat 3 sin 3x dikali dv per min 3 sin 3x. Integral min v pangkat 3 per 3 kali dv. Min v pangkat 4 per 4 kali 3 tambah c sama dengan min v pangkat 4 per 12 tambah c. Setelah itu, substitusikan ke cos 3x menjadi 1/2 cos pangkat 4 3x tambah c. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.